Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Tiara Kusuma Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami perbedaan sosial dari struktur hingga stratifikasi masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan individu dengan beragam perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini membentuk struktur sosial yang kompleks yang dapat dianalisis melalui konsep diferensiasi dan stratifikasi sosial. Kehidupan masyarakat dipenuhi oleh perbedaan sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan, ungkap seorang sosiolog dalam kajian terbaru. Dan poin pertama yaitu struktur sosial, jalinan unsur-unsur pokok masyarakat. Struktur sosial menurut kajian ini adalah keseluruhan jalinan unsur-unsur sosial pokok, seperti kaidah, lembaga, kelompok, dan lapisan sosial. Para ahli sosiologi memiliki pandangan beragam tentang struktur sosial, namun semuanya menekankan pada pola hubungan antara manusia dan antar kelompok. Dalam struktur sosial, terdapat perilaku sosial yang cenderung tetap dan teratur, yang membatasi perilaku individu dan kelompok. Jelas sosiolog tersebut. Dan poin yang kedua yaitu diferensiasi sosial, perbedaan horizontal dalam masyarakat. Diferensiasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal berdasarkan perbedaan ras, suku, bangsa, klan, dan agama. Yang pertama yaitu ada ras, yaitu manusia dibagi menjadi ras Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Yang kedua yaitu ada suku bangsa, yaitu Indonesia memiliki ratusan suku bangsa dengan keunikan masing-masing. Dan yang ketiga yaitu ada klan, kesatuan, keturunan, kepercayaan, dan tradisi seperti matrilineal dan patrilineal. Dan yang keempat yaitu ada agama, yaitu keberagaman agama yang dianut masyarakat Indonesia. Dan poin yang ketiga yaitu ada stratifikasi sosial, yaitu pelapisan masyarakat secara vertikal. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat, berdasarkan kekayaan, kekuasaan, atau kehormatan. Stratifikasi sosial menciptakan perbedaan penghargaan di mana kelompok yang memiliki lebih banyak sumber daya cenderung lebih dihormati, kata sosiolog tersebut. Stratifikasi sosial dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Yang pertama yaitu dilihat dari ekonomi, yaitu pembagian masyarakat menjadi kelas atas, menengah, dan bawah. Dan yang kedua dilihat dari sosial, yaitu pembagian masyarakat berdasarkan status seperti sistem kasta. Dan yang ketiga dilihat dari sistem politik, yaitu pembagian masyarakat berdasarkan kekuasaan. Dan masuk ke poin keempat, yaitu konsekuensi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti bahasa, makanan, gelar, hobi, pakaian, dan perabot rumah tangga. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan adanya ketidaksetaraan dalam masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika perbedaan sosial dalam masyarakat. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya, saya Indah Evandini, saya akan menjelaskan tentang memahami multidimensi identitas individu dan kelompok dalam masyarakat. Identitas seseorang dalam kelompok atau masyarakat tidaklah statis, melainkan multidimensional. Hal ini diungkapkan dalam sebuah kajian yang menyoroti kompleksitas identitas dalam kehidupan bermasyarakat. Identitas seseorang di masyarakat tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, tetapi dari berbagai sudut pandang, secara dan ukuran yang beragam, ujar seorang sosiolog dalam kajian tersebut. Kajian ini menyoroti bahwa identitas seseorang seringkali dikaitkan dengan peran yang diharapkan masyarakat. Misalnya, seorang hakim diharapkan adil, seorang prajurit diharapkan gagah berani, dan seorang tokoh masyarakat diharapkan menjadi teladan. Namun, identitas tidak selalu sejalan dengan harapan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi multidimensi identitas. Nah, poin yang pertama, perbedaan cara pandang. Masyarakat tradisional dan modern memiliki ekspektasi yang berbeda
terhadap peran seseorang. Poin yang kedua, ukuran yang berubah. Tuntutan masyarakat terhadap kemampuan seseorang terus berkembang seiring waktu. Dan poin yang terakhir, keberagaman budaya. Budaya patrilineal dan unilateral memengaruhi cara pandang terhadap identitas seseorang. Status dan peran dalam masyarakat. Setiap individu memiliki status atau kedudukan yang bermasyarakat seperti siswa, anak, atau warga masyarakat. Setiap status memiliki peran, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Kedudukan dan peran selalu berdampingan dan memiliki peran penting untuk membentuk masyarakat harmonis, jelas sosiolog tersebut. Menyikapi perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan terhadap identitas dapat menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, penting untuk menyikapi perbedaan tersebut secara bijaksana dan mencari solusi alternatif. Setelah memahami faktor penyebab perbedaan pandangan, kita dapat mencegah konflik dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Pungkasnya, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas identitas dalam masyarakat dan mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya saya Nurul Imamah, saya akan menjelaskan tentang heterogenitas dalam kehidupan masyarakat. Heterogenitas dalam kehidupan masyarakat modern merupakan keniscayaan yang muncul karena perbedaan fungsi dan peran individu serta kelompok. Seperti sistem dalam sebuah mobil, setiap elemen harus berfungsi agar masyarakat berjalan baik. 1. Heterogenitas berdasarkan provinsi. Penduduk yang banyak dan berkembang zaman menciptakan berbagai provinsi seperti buruh, pendidik, petani, dan terkini setiap provinsi menurunkan keahlian dan profesional agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat. 2. Heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Secara hukum, tidak ada diskriminasi gender di Indonesia, tetapi masih ada perdagangan yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Seiring waktu, batasan ini semakin menipis dan perempuan serta laki-laki dapat mengisi berbagai profesi tanpa batasan gender. Tampak sosial heterogenetis profesi, munculnya pekerjaan baru, peningkatan profesionalisme, tetapi juga bisa menyebabkan penggangguan, urbanisasi, kriminalitas, dan ketimpangan sosial. Jenis kelamin, peran laki-laki dan perempuan semakin luas, banyak pekerjaan yang sebelumnya spesifik gender ini dikerjakan oleh siapa saja, didukung oleh demokrasi dan tuntunan profesionalisme. Nah, di sini saya akan melanjutkan menghargai keanekaragaman kunci masyarakat multikultural yang harmonis. Jakarta di era globalisasi ini, keanekaragaman etnis, suku, bangsa, ras, dan budaya menjadi sebuah masyarakat modern dituntut untuk memiliki sikap terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan. Hal ini menjadi landasan utama dalam membangun masyarakat multikultural yang harmonis. Pengamat tersebut menambahkan ada 3 dasar yang perlu diperhatikan dalam pendidikan multikultural. 1. Penguatan terhadap identitas budaya. Sikap dan budaya memiliki keunikan dan keunggulan yang perlu diakui. 2. Adat dan tradisi sebagai pengingat kesatuan. Adat dan tradisi menjadi perekat yang menyatukan masyarakat. 3. Kontribusi setiap kelompok. Kemajuan yang dicapai setiap kelompok merupakan sumbangan bagi masyarakat yang lebih luas. Penting bagi kita untuk tidak hanya memahami multikulturalisme sebagai konsep, tetapi juga mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan masyarakat
global yang penuh harmoni. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya nilai dan norma sosial dalam membangun masyarakat yang harmonis. Jakarta, Indonesia, nilai dan norma sosial merupakan fondasi penting dan membangun masyarakat yang harmonis dan teratur. Nilai sosial mencerminkan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Sementara norma sosial adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Selanjutnya nilai sosial landasan perilaku masyarakat. Nilai sosial berperan sebagai landasan perilaku masyarakat menurut sosiologi. Selanjutnya nilai sosial landasan perilaku masyarakat. Nilai sosial berperan sebagai landasan perilaku sosiologi Suirjono Suikanto. Nilai sosial adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, dan toleransi menjadi pedoman bagi individu dan dalam berinteraksi dengan sesama. Prof. Dr. Noto Negoro membagi nilai sosial menjadi 3, yaitu nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi fisik; nilai vita, segala sesuatu yang berguna untuk beraktivitas; dan nilai kerohanian, sebagai sesuatu yang berguna bagi batin. Nilai-nilai ini membentuk sistem nilai yang mengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat. Selanjutnya, nilai sosial mengendali perilaku masyarakat. Norma sosial berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat dan demi terciptanya keteraturan sosial. Norma menjadi panduan Selanjutnya, norma sosial mengenali perilaku masyarakat. Norma sosial berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Norma menjadi panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Norma juga menjadi kriteria bagi masyarakat mendukung atau menolak perilaku seseorang. Norma sosial tingkat yang berbeda mulai dari cara usage, kebiasaan followers, tata kelakuan mores, hingga adat istiadat kostum. Selain itu, norma juga dapat dilestarikan menjadi norma agama, kesusilaan, kesosialisasian, kesopanan, kebiasaan, dan hukum. Selanjutnya, peran masyarakat dalam menjaga nilai dan norma. Setiap anggota masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan nilai dan norma sosial. Berpartisipasi aktivitas dalam kegiatan sosial, menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan nilai dan norma sosial demi terciptanya masyarakat yang lebih baik. Ajak seorang tokoh masyarakat dengan memahami dan menerpakan nilai dan norma sosial. Diharapkan masyarakat Indonesia dapat menjadi masyarakat yang lebih beradab, harmonis, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima Putra Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian yang pertama, yaitu hakikat sosialisasi. Nah, hakikat sosialisasi adalah proses penanaman nilai dan norma agar individu dapat berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Melalui sosialisasi individu belajar cara hidup dalam masyarakat, termasuk nilai, norma, dan kebiasaan. Contoh sosialisasi: masa orientasi siswa atau MOS di sekolah, pelatihan karyawan baru di perusahaan. 2. Proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian.
Kepribadian adalah kumpulan kebiasaan, sifat, sikap, dan ide-ide individu yang dibentuk melalui interaksi sosial. Menurut teori Herbert Smith, diri, self, berkembang melalui tahap playtesting dan generalized order. Teori Charles Harton Cooley, konsep diri berkembang melalui looking glass self, refleks diri dari tanggapan orang lain. Berikutnya, faktor-faktor pembentukan kepribadian. Faktor-faktor yang memengaruhi kepribadian: warisan biologis, keturunan, lingkungan fisik, iklim, topografi, kebudayaan, nilai, norma, pengalaman kelompok, teman sebaya, pengalaman unik, kejadian khusus. Nah, selanjutnya saya menjelaskan soal agen. Bentuk agen sosialisasi utama: keluarga, kelompok, sebaya, sekolah, media massa. Bentuk sosialisasi: primer, keluarga, dan sekunder, luar keluarga. Tipe sosialisasi: formal, lembaga resmi, dan informal, masyarakat. Pola sosialisasi: represif, hukuman, dan partisipatoris, imbalan atau kebebasan. Agen-agen sosialisasi lebih detail. Keluarga. Agen sosialisasi pertama mengajarkan nilai besar. Kelompok sebaya mengajarkan nilai keadilan, toleransi, solidaritas. Sekolah mempersiapkan peran di masa depan, mengajarkan kemandirian, prestasi. Media massa berpengaruh besar, bisa positif atau negatif. Berikut yaitu konflik pesan dan bentuk sosialisasi. Pesan sosialisasi bisa bertentangan, menyebabkan kebingungan. Sosialisasi primer, keluarga, membentuk dasar, diikuti sosialisasi sekunder, lingkungan luas. Resosialisasi, sosialisasi ulang. Desosialisasi, pencabutan nilai lama. Resosialisasi, dan pola sosialisasi. Resosialisasi dan desosialisasi terjadi dalam total institusi. Misalnya, perubahan dari SMP ke SMA. Tipe sosialisasi: formal, lembaga resmi, dan informal, masyarakat. Pola sosialisasi: represif, hukuman, dan partisipatoris, imbalan atau kebebasan. Sosialisasi adalah proses penting dalam pembentukan kepribadian. Kepribadian dipengaruhi oleh berbagai faktor dan agen sosialisasi. Pesan moral: pesan sosialisasi bisa mengalami konflik dan individu perlu beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Amelia ingin menjelaskan tentang sosialisasi dan konformitas. Sosialisasi adalah proses penyesuaian diri dengan masyarakat di mana individu belajar dan menginalisasi norma dan nilai yang berlaku. Konformitas adalah perilaku yang sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Contoh konformitas adalah anak laki-laki bermain boneka dan perempuan bermain boneka. Proses sosialisasi menggunakan identitas jenis kelamin dan peran yang diharapkan diri setiap individu. Penyampaian sosial. Penyampaian sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Contoh penyimpanan adalah perempuan bermain mobilan dan anak laki-laki bermain boneka. Pada dasarnya semua orang cenderung konformitas, tapi ada uji penguasaan materi. Konformitas. 1. Konformitas adalah penyesuaian dengan diri, agama, norma, dan nilai masyarakat. 2. Contoh, ikut pergi ke pantai
karena teman-teman pergi. 3. Konformitas lebih kuat di masyarakat tradisional daripada modern. 4. Masyarakat tradisional norma turun-menurun homogen, penyimpangan tidak dibenarkan. 5. Masyarakat modern menyesuaikan diri dengan perubahan, konformitas lebih kecil dianggap penghemat kemajuan. Perilaku penyimpang. Perilaku penyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Contoh, mencuri, membunuh, menggunakan narkoba, bolos sekolah, mabuk-mabukan. Penyimpangan bukan melekat pada perilaku, tetapi definisikan secara sosial. Perilaku penyimpang. Definisi: tindakan yang mendengar norma masyarakat. Contoh, memakai pakaian renang di sekolah. Sifat relatif, berbeda antara masyarakat dan waktu. Pandangan sosial. Komblum bukan hanya individu, tapi bisa juga institusi, misalnya kejahatan terorganisir. Teori penyimpangan. Penyimpangan dipelajari melalui pergaulan dan perilaku penyimpangan. Misalnya, remaja menganggap ganja karena bergaul dengan kelompok penggunaan ganja. Teori pembelahan. Inti, seorang menjadi penyimpang karena lebih negatif dan masyarakat. Proses label membuat seseorang mengulangi perilaku menyimpang. Penyimpangan primer, sementara bisa dibelir. Contoh, terlambat sekolah. Penyimpangan sekunder, berulang tidak ditolerir, label melekat. Contoh, mabuk-mabukan. Teori Merton. Fokus struktur sosial menghasilkan penyimpangan. Penyebab ketidaksesuaian antara tujuan budaya dengan cara mencapai tujuan. Adaptasi. Individu mengadaptasi dengan cara yang berbeda beberapa antara menyimpang. Nah, di sini saya akan melanjutkan menghargai keanekaragaman kunci masyarakat multikultural yang harmonis. Jakarta di era globalisasi ini, keanekaragaman etnis, suku, bangsa, ras, dan budaya menjadi sebuah masyarakat modern dituntut untuk memiliki sikap terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan. Hal ini menjadi landasan utama dalam membangun masyarakat multikultural yang harmonis. Pengamat tersebut menambahkan ada 3 dasar yang perlu diperhatikan dalam pendidikan multikultural. 1. Penguatan terhadap identitas budaya. Sikap dan budaya memiliki keunikan dan keunggulan yang perlu diakui. 2. Adat dan tradisi sebagai pengingat kesatuan. Adat dan tradisi menjadi perekat yang menyatukan masyarakat. 3. Kontribusi setiap kelompok. Kemajuan yang dicapai setiap kelompok merupakan sumbangan bagi masyarakat yang lebih luas. Penting bagi kita untuk tidak hanya memahami multikulturalisme sebagai konsep, tetapi juga mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan masyarakat global yang penuh harmoni. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang pengendalian sosial. Kalian tahu apa itu pengendalian sosial? Pengendalian sosial itu adalah mekanisme yang digunakan masyarakat untuk mencegah penyimpangan serta mengarahkan anggotanya agar bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang telah melembaga. Dalam kehidupan sosial, individu selalu mengalami perkembangan yang dapat memunculkan perubahan sosial, baik berupa kemajuan maupun kemunduran. Perubahan ini dapat mengganggu keseimbangan sistem sosial, sehingga diperlukan pengendalian sosial untuk menjaga peraturan masyarakat. Dan menurut Peter Beger, pengendalian sosial mencakup berbagai cara yang digunakan untuk menertibkan individu yang melanggar aturan. Sedangkan menurut Joseph Project menjelaskan bahwa pengendalian sosial adalah proses yang mengajurkan, membujuk, atau bahkan memaksa individu agar mengikuti norma yang berlaku. Pengendalian ini bisa dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti desa-desa, pengucilan, ideologi, bahasa, hingga kekerasan. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang cara pengendalian sosial. Cara pengendalian sosial ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan cara yang digunakan, dan melalui sosialisasi dan tekanan sosial.
Yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu preventif dan represif. Preventif atau pencegahan dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Contohnya, orang tua memberi nasihat ke anak-anak agar tidak membuat masalah di sekolah. Dan yang kedua yaitu represif. Represif ini dilakukan setelah pelanggaran terjadi untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Misalnya guru yang mendamaikan anak yang sedang bertengkar di sekolah dan membantu mereka berhubungan baik. Dan yang kedua yaitu berdasarkan cara yang digunakan. Berdasarkan cara yang digunakan ini dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu melalui institusi. Institusi ini dilakukan oleh lembaga resmi seperti lembaga hukum, pendidikan, agama, dan keluarga. Contohnya, polisi yang menangkap pelaku kejahatan atau sekolah yang memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi. Yang kedua yaitu non-institusi. Non-institusi ini dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa lembaga resmi. Contohnya, masyarakat mengusir orang yang melanggar norma adat. Yang ketiga yaitu secara lisan dan simbolik. Secara lisan dan simbolik ini disebut juga pengendalian persuasif, dilakukan melalui ceramah, spanduk, atau penyuluhan. Yang keempat yaitu dengan kekerasan atau koersif. Dengan kekerasan atau koersif ini menggunakan ancaman atau kekuatan fisik seperti massa yang menghakimi pencopet di kriminal. Yang kelima yaitu melalui reward dan punishment. Penghargaan diberikan bagi yang mematuhi norma, sementara hukum yang dijatuhkan bagi pelanggar seperti siswa yang rajin mendapatkan beasiswa, sedangkan yang bolos sekolah dihukum skorsing. Dan yang terakhir yaitu formal dan informal. Formal adalah yang dilakukan oleh lembaga resmi, misalnya perusahaan yang menetapkan peraturan kerja. Yang kedua yaitu informal. Informal ini dilakukan oleh kelompok sosial secara spontan seperti gosip atau teguran kepada pelanggar norma. Yang ketiga yaitu melalui sosialisasi dan tekanan sosial. Sosialisasi ini adalah pengendalian sosial yang dilakukan sejak dini agar individu menginternalisasi norma dan nilai sosial. Jadi pengendalian sosial ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dalam masyarakat. Dengan adanya mekanisme ini, ketertiban dapat dipertahankan dan masyarakat bisa hidup dalam keharmonisan sesuai dengan norma yang berlaku. Saya, Risma Gustia, perwakilan dari kelompok 2, mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.